Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Bisa wajah sadri wa yasir li amri wa hududatan lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Taufik Hidayatullah, anggota Bawaslu Jakarta Timur yang mengampu Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Di episode ini saya ingin mengajak kita melihat kunci pengawasan yang sering luput, pencegahan yang kuat, dan pengawasan yang melibatkan publik. Tema ngabuburit hari ini adalah penguatan strategi pencegahan dan pengawasan partisipatif. Penindakan itu penting, tapi penindakan selalu datang setelah pelanggaran terjadi. Pencegahan bekerja sama sebelum kejadian, memetakan kerawanan, memperbaiki prosedur, memberi imbauan, memperkuat literasi publik, dan memastikan kanal pelaporan mudah dipakai. Lalu pengawasan partisipatif artinya masyarakat ikut menjadi bagian sistem, bukan hanya menonton, tapi menjaga proses agar jujur dan adil. Ada 3 fokus yang akan saya bahas pada episode ngabuburit pengawasan kali ini. Yang pertama yaitu pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, di mana PDPB ini kita lakukan pengawasan pada saat non-tahapan. Proses yang dilakukan, kita mengawasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat KPU. Lalu yang kedua yaitu kerjasama lintas lembaga untuk memperkuat pencegahan dan partisipatif. Dan yang terakhir adalah konsolidasi demokrasi, di mana di luar tahapan sesuai arahan pimpinan Bawaslu RI, kita harus memperkuat, melakukan konsolidasi demokrasi untuk menuju pemilu 2029 lebih baik lagi. Di masa non tahapan, Bawaslu tetap bekerja untuk demokrasi. Salah satu fokus kita adalah pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dasar peraturan ini adalah nomor 1 tahun 2025 tentang pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pesan utamanya, pembaruan data pemilih harus rutin, bukan musiman. Kita ingin masalah-masalah lama dapat diselesaikan, bukan meledak di ujung. Apa yang dimaksud non tahapan? Ini fase jeda, tidak ada kampanye, tidak ada pemungutan suara, tapi kerja pengawasan tidak berhenti. Justru disinilah ruang paling sehat untuk membenahi sistem, memperbaiki data, menyusun peta kerawanan, memperkuat koordinasi, dan memastikan prosedur yang akan dipakai nanti sudah rapi. Di fase ini Bawaslu mengawasi proses pembaruan data pemilih dari hulu sampai hilir, rencana pengawasan, pelaksanaan temuan, saran perbaikan, tindak lanjut, hingga pelaporan berjenjang. Jakarta Timur, tantangan data pemilih itu nyata, mobilitas tinggi, kepadatan penduduk, banyak warga pindah masuk keluar, dan perubahan status pendudukan. Karena itu koordinasi lintas instansi jadi penting, misalnya dengan Dukcapil untuk memperoleh data perekaman EKTP, data penduduk meninggal, perubahan status tertentu, hingga perubahan alamat domisili. Dari situ pengawasan kita bisa lebih presisi dan perbaikan data tidak mengandalkan perkiraan. Lalu peran masyarakat di mana? Disinilah pencegahan ketemu partisipasi. Pertama, tertib administrasi, kependudukan, pindah domisili, ya urus. Ada anggota keluarga meninggal, ya lapor. Kedua, kalau ada menemukan masalah data pemilih, nama tidak terdaftar padahal memenuhi syarat, atau ada data ganda, laporkan sejak dini melalui kanal resmi. Bantu proses verifikasi dengan informasi, bisa diuji waktu, lokasi, bukti yang relevan. Setelah itu melakukan kajian awal, klarifikasi, dan koordinasi sesuai mekanisme yang berlaku agar perbaikan bisa ditindaklanjuti. Poin kedua, kerjasama lintas lembaga. Bawaslu punya mandat pengawasan, tapi banyak sumber data dan sumber pengaruh ada di luar Bawaslu. Perangkat daerah, kampus, komunitas, media, dan organisasi masyarakat sipil. Karena itu peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2023 tentang pedoman kerjasama Bawaslu menjadi landasan agar kerjasama ini tertib, terukur, dan tidak sekedar seremoni. Kenapa kerjasama ini penting untuk pencegahan?
Karena pencegahan butuh dua hal, jangkauan dan kredibilitas. Jangkauan artinya pesan pengawasan sampai ke banyak kelompok termasuk pemilih pemula, kelompok rentan dan komunitas lokal. Kredibilitas artinya pesannya berbasis data dan bisa dipercaya, bukan sekedar imbauan tanpa dasar. Disinilah kampus bisa membantu melalui riset, perangkat daerah bisa melakukan kolaborasi kerjasama, civil society bisa membantu pendidikan ke publik, dan media bisa membantu penyebaran informasi yang itu bisa dapat dipertanggungjawabkan. Contoh penerapannya, edukasi pemilih bersama perguruan tinggi berbasis riset, pelibatan mahasiswa dan relawan untuk literasi pengawasan, kajian cepat isu kerawanan, pendampingan komunitas agar paham cara melapor dengan benar, sampai kolaborasi dengan civil society untuk menguatkan budaya cek fakta dan menolak disinformasi. Di sisi lain, Humas kerjasama juga membuka ruang umpan balik, publik bisa memberi masukan atas materi edukasi dan Bawaslu bisa menyesuaikan cara komunikasi agar lebih efektif. Semakin kuat jejaring kita bersama stakeholder, semakin kuat juga sistem pencegahan pelanggaran pemilu dan semakin mudah publik berpartisipasi secara sehat. Sahabat Bawaslu, poin ketiga yakni konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi ini sesuai instruksi Ketua Bawaslu nomor 2 tahun 2026. Menegaskan bahwa di luar tahapan jajaran Bawaslu tetap berjalan melakukan konsolidasi demokrasi untuk memperkuat penyelenggaraan pemilu di luar tahapan. Artinya kerjasama pengawasan tidak mati suri, tidak diam diri di masa jeda. Prakteknya kita bisa berupa diskusi dan sosialisasi rutin, pemetaan potensi pelanggaran sebagai peringatan dini, penguatan pengawasan partisipatif, konsolidasi internal agar respon cepat, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan menjaga keterbukaan informasi publik. Dengan begitu, saat tahapan dimulai, kita tidak memulai dari nol. Kita sudah ready, punya peta isu, jejaring kolaborasi, dan warga yang lebih siap ikut untuk mengawasi bersama dengan Bawaslu. Dari sudut pandang pencegahan, konsolidasi demokrasi ini juga soal budaya, membangun kebiasaan dialog yang sehat, membiasakan warga untuk melapor lewat jalur resmi, dan membangun kepercayaan karena proses yang transparan itu sangat dibutuhkan kita bersama. Saya menyimpulkan dalam ngabuburit pengawasan episode ini, pencegahan dan pengawasan partisipatif dibangun melalui 3 hal. Yang pertama, mengawal data pemilih berkelanjutan, memperkuat kerjasama lintas lembaga, dan menjalankan konsolidasi demokrasi di luar tahapan itu sangat penting. Peran aktif masyarakat, tertib data kependudukan, informasikan perubahan data keluarga, ikut kegiatan edukasi pengawasan yang dibuka oleh Bawaslu dan mitranya, gunakan kanal resmi Bawaslu untuk informasi pengawasan pemilu yang akurat dan pemutakhiran data. Karena pada akhirnya pemilu yang berintegritas itu bukan hanya kerja penyelenggara, itu kerja bersama kita semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Bawaslu melakukan kegiatan ngabuburit pengawasan di tahun 2026. Mari kita awasi bersama demi demokrasi yang makin kuat di Jakarta Timur. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.